Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua pada pagi hari ini, pada ibadah Paskah, ibadah kebangkitan pada hari Minggu yang lalu. Sempat saya menyinggung tentang buah sulung. Yesus Kristus adalah buah sulung dari semua kebangkitan, baik dari zaman PL sampai pada akhir dari akhir zaman. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Mari kita melihat firman Allah. Saya baca sekali lagi, tetapi yang benar bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung ini, yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Yesus adalah yang sulung dari kebangkitan untuk semua orang yang sudah meninggal. Ayat 21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat 23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Ini Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ayat 24 terakhir, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Ayat ini kerajaan 1000 tahun damai kalau nggak salah ya. Nah, kita lihat ayat-ayat firman Allah ini. Kalau melihat di dalam ayat ini, bahwa sesungguhnya Yesus Kristus sebagai buah sulung dari semua kebangkitan manusia. Buah sulung dalam kamus bahasa Indonesia artinya yang mula-mula, yang terdahulu, kemudian ada yang mengikuti selanjutnya. Itu yang dinamakan sulung. Dalam satu keluarga ada anak sulung, sesudah itu ada anak bungsu, anak yang terakhir. Jadi ada beberapa anak di dalam keluarga. Nah, ayat ini berkata, melalui kebangkitan Kristus, maka
semua orang yang pernah meninggal, semua orang yang pernah mati, selanjutnya akan mengalami kebangkitan seperti yang dialami oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu, kita semua yang ada di tempat ini, kalau tiba pada waktunya kita dipanggil Tuhan, tinggalkan dunia ini, di mana tubuh jasad kita dikuburkan di dalam tanah. Dan ayat ini berkata, satu waktu kelak tubuh jasad kita yang terkubur di dalam tanah akan kembali bersatu dengan roh kita, dan pada waktu itu kita semua akan mengalami kebangkitan. Jadi jangan kita berpikir bahwa sesudah mati habis perkara. Sehingga ketika kita masih hidup, hidup kita berfoya-foya dengan segala keinginan dunia yang ada. Sehingga ketika kita masih hidup, sekalipun kita orang Kristen, tetapi kita terlalu menganggap remeh tentang kebenaran firman Allah ini, bahwa pada satu saat engkau yang mati akan mengalami kebangkitan. Coba kita lihat satu ayat dulu dalam Kisah Rasul 24 ayat yang ke-15. Coba dibuka nih. Aku menaruh pengharapan kepada Allah. Ini Paulus. Sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Ini perlu kita pahami, perlu kita cermati, perlu kita sadari bahwa semua kita yang akan mati akan mengalami kebangkitan. Baik orang benar, ini pukul rata saudara, maupun orang yang tidak benar, dia akan bangkit dari kematian, karena Yesus sebagai buah sulung dari semua kebangkitan yang ada. Kita lihat lagi satu ayat dalam Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes 11 tentang Lazarus. Tentang Lazarus yang dibangkitkan. Yohanes 11 coba ditampilkan. Ayat yang ke-26. Ayat 24 coba. Nah, ini pernyataan Marta sebagai anak Tuhan, katakanlah pada waktu itu, bahwa Marta tahu persis. Dia mengerti betul tentang firman Allah dalam ayat
Ayat 24 berkata, kata Marta kepada Kristus, aku tahu itu, bahwa ini Lazarus akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi kepercayaan orang tentang kebangkitan Kristus bukan hanya terjadi pada hari-hari ini, tetapi sejak pada zaman Yesus, Marta yang adalah notabene keluarga Yesus secara daging, dia berkata, aku tahu Tuhan, Lazarus saudaramu akan bangkit pada waktu semua orang alami kebangkitan di akhir zaman. Jadi kebangkitan manusia merupakan sebuah kebenaran. Satu saat kita semua tidak ada di dalam kuburan kita masing-masing, tapi satu saat kita akan bangkit. Apakah kita orang yang benar? Apakah kita orang yang jahat? Maka pada waktu itu kita akan alami kebangkitan tubuh. Nah, kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-28. Ini untuk membuktikan bahwa Yesus betul-betul menjadi buah sulung kebangkitan. Yohanes 5:28. Nih, janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya ini, satu saat akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam dalam kuburan akan mendengar suaranya. Mana mungkin orang yang dikubur masih bisa mendengar, karena tinggal tulang belulang, debu kembali kepada debu. Tetapi ayat ini berkata bahwa semua orang yang di dalam kuburan mendengar suaranya. Apa arti ayat ini? Artinya bahwa memang benar pada satu saat semua orang yang tidur mati di dalam kubur alami kebangkitan yang nyata. Amin, saudara. Jadi sekali lagi, semua kita yang pernah hidup di dunia ini, besar kecil tua muda, orang kaya orang susah, berpangkat ataupun tidak berpangkat, siapapun engkau, kalau engkau pernah mati, engkau akan alami kebangkitan. Amin, saudara. Nah, kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ada 2 poin penting tentang kebangkitan yang mengikuti Yesus sebagai buah sulung kebangkitan. Kita kembali dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Coba kita lihat ayat yang ke-23. 1 Korintus 15. Ini ada 2 poin penting. Ayat 23 nih. Tiap-tiap orang menurut urutannya.
Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Yesus adalah buah sulung untuk semua kebangkitan. Tetapi ayat ini berkata sesudah itu, nih, sesudah kebangkitan Kristus, maka kebangkitan pada akhir zaman, kebangkitan pada satu hari kelak, yang pertama-tama akan alami kebangkitan, ini semua mereka yang menjadi miliknya. Itu kriterianya. Jadi Yesus adalah buah sulung, kemudian bentangan waktu, katakanlah 2000 tahun. Makanya Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Itu kiasannya. Hari ketiga adalah bentangan waktu, bentangan waktu sampai akhir zaman. Bentangan waktu sampai kedatangan Tuhan, kan 3 hari, Bapa, Anak, dan Roh. Itu kalau bicara tentang angka 6.000 tahun, satu zaman 2.000 tahun. Nah, kita lihat di sini bahwa setelah kebangkitan Kristus, ada juga kebangkitan selanjutnya yang dinamakan kebangkitan pertama. Dan kebangkitan pertama itu adalah kebangkitan semua orang yang disebut sudah menjadi miliknya. Bukan miliknya. Itu. Tetapi sudah menjadi milik Kristus. Jadi hanya orang-orang Kristen, sebab banyak orang Kristen di dunia ini, agama terbesar agama Kristen, tapi belum tentu disebut sebagai miliknya. Amin, saudara. Makanya ini spesifik sekali. Cuma yang disebut sebagai miliknya yang akan mengalami kebangkitan pertama. Apa itu? Semua yang sudah menjadi milik Kristus. Coba kita lihat Galatia 5. Galatia 5 coba ditampilkan. Ayat 24. Nih, jelas. Jadi saya tidak ngarang Bapak Ibu, tapi jelas. Barang siapa, siapa saja itu. Ini kriteria. Menjadi milik Kristus Yesus. Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Coba baca dulu ayat 25. Ayat 25. Oh, 24 saja. Coba saya lihat dulu ya. Galatia. Galatia 5 ayat
barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan di sini sama dengan 2 minggu lalu saya katakan, kita mati terhadap semua kehidupan kita yang lama. Kita mati, artinya keinginan kita sudah nggak ada rasa dengan kehidupan kita yang lama, cara hidup kita yang lama. Dan jelas ayat ini berkata, kalau kita sudah disebut sebagai milik Kristus, bukan sekedar orang Kristen, tetapi benar-benar sebagai milik Kristus, kita seharusnya sudah mati. Keinginan kita sudah nggak ada rasa lagi untuk berbuat dosa. Dan ayat ini berkata, dialah yang berhak dengan sendirinya. Itu kira-kira ya, kalau dia mati, satu saat dia akan bangkit pada kebangkitan pertama. Kita nggak perlu Tuhan, bukankah aku telah menyembuhkan banyak orang? Bukankah aku telah berkhotbah dengan urapan, dengan dahsyat, dengan segala hikmat yang ada? Bukan itu maunya Tuhan. Tapi maunya Tuhan, apakah engkau benar-benar sudah menjadi milik Kristus? Amin. Apakah engkau benar-benar telah mati terhadap kehidupanmu yang lama? Memang Bapak Ibu, karena kasih Allah, ketika kita percaya, ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, maka pada saat itu kita sudah diselamatkan. Tetapi ayat lain berkata, ketika kita sudah selamat, Allah menghendaki supaya kita mengerjakan keselamatan itu dengan penuh ketaatan. Amin, saudara. Sehingga bisa saya katakan, keselamatan itu masih bisa hilang kalau kita nggak pelihara. Amin, saudara. Keselamatan itu masih bisa terlepas kalau kita nggak jaga, kalau kita nggak rawat, kalau kita nggak hidup dalam ketaatan. Dan firman Allah berkata, ketaatan yang diminta oleh Allah, kita harus menjadi milik Kristus. Amin, saudara. Coba kita lihat ayat 18. Ayat 19. Nih, kita harus menyalibkan ini. Ini yang kita harus salibkan. Kita matikan dalam diri kita supaya benar-benar kita menjadi milik Kristus. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ayat 20. Penyembahan berhala, apalagi. Sihir, apalagi. Perseteruan, apalagi. Perselisihan itu juga. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah,
Ayat 21. Kedengkian termasuk di situ. Ini kemabukan, pesta pora. Waduh, pesta boleh tapi jangan pora. Dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, nih, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Boleh bilang haleluya? Itulah yang dimaksud oleh firman Allah. Kita sudah menyalipkan semua keinginan daging dan hawa nafsu kita, maka kita layak disebut sebagai milik Kristus. Nah, kalau kita sudah disebut sebagai milik Kristus, jaminannya kita akan bangkit pada kebangkitan pertama. Haleluya saudara. Kemudian yang kedua, dua poin yang ada di dalam 1 Korintus 15 tentang Yesus adalah buah sulung kebangkitan. Yang kedua kita lihat lagi dalam ayat yang ke-23, 1 Korintus 15 ayat 23. Nih, buah sulung sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi jelas kebangkitan pertama adalah kebangkitan dari semua orang Kristen yang disebut sebagai miliknya. Dan itu kita akan alami pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kedatangan Tuhan pada waktu itu terlebih dahulu didahului oleh masa pemerintahan antikris di dunia ini selama 3,5 tahun. Ada yang berpandangan 7 tahun. Kalau 7 tahun terlalu lama. Amin saudara, nggak kuat kita. Tapi ada yang berpandangan 3,5 tahun. Ada yang berkata 7 tahun. Tapi yang paling penting, pokoknya sebelum kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, ada masa pemerintahan antikris di dunia ini. Alkitab mencatat 42 bulan, 1260 hari, sama dengan 3,5 tahun. Alkitab berkata masa itu dunia ini akan dilanda dengan kesusahan besar. Dunia ini akan dilanda dengan aniaya besar-besaran terhadap semua orang Kristen yang masih hidup pada zaman itu. Nah, kita lihat kembali firman Allah. Saya tidak melebar begitu jauh. Kita lihat untuk membuktikan kebangkitan pertama terjadi pada kedatangannya. Kita lihat ayat yang ke-52. 1 Korintus 15. Saya tidak melebar dulu. Nah ini, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, ini sangkakala ke-7. Sangkakala ke-7, jadi kalau sangkakala ke-7 berarti ada 7 sangkakala. Dan itu terjadi pada masa pemerintahan antikris. Ada sangkakala pertama, ada sangkakala kedua, ada sangkakala ketiga sampai ke-7. Dan
bunyi sangkakala yang ketujuh, ketika dia berbunyi, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Nah ini, jadi pada kebangkitan itu, setelah kita sadar, oh saya bangkit pada kebangkitan pertama, jangan berharap bangkit pada kebangkitan kedua. Amin saudara. Setelah Bapak Ibu sadar ternyata engkau bangkit pada kebangkitan pertama, ayat ini berkata, pada saat itu roh kita yang sedang berada di Firdaus. Firdaus adalah tempat menyimpan roh-roh orang yang menjadi milik Kristus. Amin. Firdaus, sorga. Katakanlah mungkin sorga kecil, tapi semua roh orang mati di dalam Tuhan yang disebut milik Kristus ada di situ. Saya yakin mama saya, rohnya sudah berada di situ, dan di dalam keadaan roh dia menikmati kebahagiaan 100% yang dia nggak temukan di dunia ini. Amin saudara. Haleluya. Nah pada kebangkitan itu, pada kedatangan Tuhan pada sangkakala ketujuh, semua orang yang mati tubuhnya ada di dalam tanah, rohnya menyatu dengan tubuhnya, dan ketika dia bangkit maka dia memperoleh tubuh yang tidak dapat binasa. Kita semua akan diubah. Itulah tubuh kebangkitan seperti Yesus waktu bangkit. Jadi kita masih bisa saling kenal. Kan Yesus kenal Petrus, Yesus kenal murid-muridnya, Yesus kenal Thomas. Jadi pada waktu itu saling kenal. Tapi dengan tubuh kemuliaan, dengan tubuh yang tidak dapat binasa, karena kita sudah diubahkan. Haleluya. Senang gak saudara-saudara? Senang gak dengan tubuh ini? Tubuh yang tidak dapat binasa, tubuh kemuliaan yang selalu mencerminkan kemuliaan Allah. Dan itu Bapak Ibu kita akan alami pada sangkakala yang ketujuh. Nah apa itu sangkakala yang ketujuh? Lebih saya terangkan 1 Korintus 4 ayat yang ke-16. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 dan ke-17. Saya terangkan sedikit dulu. Nih, sama kan? Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, itu sangkakala ketujuh maksudnya, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dia turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Itu mereka yang mati sebagai milik Kristus, dia dulu yang akan bangkit. Terus ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, nah yang tidak mati sampai kedatangan Tuhan, yang mengalami pengangkatan gereja, yang mengalami penyingkiran gereja, mudah-mudahan di antara kita ada yang alami hal itu. Amin. Mungkin kita semua, amin. Orang yang mengalami penyingkiran, orang yang mengalami pengangkatan gereja, dia tidak akan alami masa pemerintahan antikris di dunia, tidak. Tapi mungkin juga ada di antara kita orang Kristen yang masuk pada masa antikris. Waduh, berat saudara. Berat. Kalau engkau masuk pada masa pemerintahan antikris. Amin. Kalau engkau masuk pada pemerintahan antikris, engkau bisa selamat. Tapi keselamatanmu engkau akan alami melalui sebuah aniaya. Amin saudara. Kalau pada saat aniaya bukan cuma secara fisik. Sekarang aniaya apa? Aniaya minyak goreng aja sudah mulai terjadi. Amin saudara. Haleluya. Bukan cuma secara fisik.
kalau sudah diberlakukan kan pada kitab-kitab wahyu pada masa itu, kita berbelanja saja harus memiliki tanda 666 microchip, baik di dahi maupun di lengan. Kalau kita nggak ada tanda seperti itu, kita teraniaya. Dan bisa saja pada masa itu kita jadi murtad. Itu namanya. Amin. Tapi kalau kita mempertahankan keyakinan, walaupun pada berapa tahun yang lalu kita lau-lau dengan Tuhan, tapi pada masa tekanan kita sungguh-sungguh, nah, Roh Kudus sudah nggak ada pada zaman itu, sehingga keselamatan Roh Kudus nggak berfungsi untuk menginsafkan kita lagi dari dosa, sehingga keselamatan kita tanggung dengan darah kita sendiri pada zaman itu. Tapi saya nggak banyak bicara tentang itu, saya hanya bicara tentang 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-17. Sesudah itu kita yang hidup nih, yang masih tinggal, yang alami penyingkiran gereja, akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang mati dalam Kristus, yang alami kebangkitan pertama dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi Tuhan belum langsung turun ke dunia, ke bumi. Dia ada di angkasa, makanya di film-film, di stiker-stiker, oh, pesta di udara. Haleluya saudara. Orang yang masih hidup terangkat bersama dengan orang yang mati di dalam Kristus. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Haleluya saudara. Boleh bilang haleluya? Pertanyaannya, itu kan pilihan. Kita rindu bangkit pada kebangkitan pertama, atau kita rindu bangkit pada kebangkitan selanjutnya. Kalau ada kebangkitan pertama, berarti ada juga kebangkitan kedua. Nah, apa itu kebangkitan kedua? Kebangkitan semua orang yang dikatakan oleh Yohanes pasal yang kelima, semua orang yang jahat, semua orang yang tidak tinggal di dalam Kristus. Mungkin orang Kristen tapi tidak menjadi milik Kristus. Dan jelas ayat ini berkata, dia akan bangkit pada kebangkitan kedua. Coba kita lihat Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Wahyu 20. Jangan berharap kita bangkit pada Wahyu 20 saudara, sebab kita masih tinggal dalam kematian selama 1000 tahun itu. Tapi orang yang bangkit pada kebangkitan pertama, oh luar biasa. Dia masuk pada masa pemerintahan Yesus di dunia ini, memerintah bersama-sama dengan Kristus selama 1000 tahun. Kalau bilang 1000 tahun berarti masih ada masanya, masih ada jangka waktunya. 1000 tahun, tapi luar biasa 1000 tahun. Tapi di sini kita lihat, dan aku melihat orang-orang yang mati itu. Padahal sudah ada kebangkitan pertama, masih ada kebangkitan lagi. Nah kita lihat, aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Ayat 13. Maka ini laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api.
Itulah kematian yang kedua. Jelas? Lautan api alias neraka. Ini neraka. Jangan berharap masuk di sini. Amin, saudara. Haleluya. Siapa yang rindu masuk di sini? Angkat tangan. Nggak ada ya? Haleluya. Haleluya. Coba kita lihat Daniel untuk membuktikan. Daniel 12. Saya lihat masih ada waktu. Ayat yang kedua. Itu perjanjian lama. Nih. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur. Itu bahasanya Daniel. Yang telah tidur. Orang yang mati. Dalam debu tanah. Dalam kuburan. Akan bangun, akan bangkit. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan. Dan kengerian yang kekal. Jadi kebangkitan pertama. Orang yang disebut sebagai milik Kristus. Dia bangkit untuk menerima hidup yang kekal. Amin, saudara. Tapi kebangkitan yang kedua. Kebangkitan orang yang Alkitab berkata. Kebangkitan orang yang gak disebut sebagai milik Kristus. Dia bangkit untuk menerima hukuman yang kekal. Amin, saudara. Nih, kengerian yang kekal. Nah, coba kita lihat Kisah 24. Itulah sebabnya, saudara-saudara. Peringatan daripada firman Allah ini. Kisah 24 ayat yang ke-15 kita lihat. Nih, kan tadi saya sudah jelaskan ini. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Nah, ayat 16 ini penegasannya. Sebab itu, atau bahasa sehari-hari bilang, itulah sebabnya. Kalau saya tulis dalam renungan tiap hari, itulah sebabnya. Selalu ada follow up-nya, ada respon. Ada responsibility dari kita, ada tanggung jawab dari kita. Yesus bangkit supaya dia menjadi buah sulung kebangkitan untuk kita. Itulah sebabnya aku, ini Paulus, senantiasa, bayangkan, diajak Tuhan pakai dengan luar biasa dalam pelayanan, masih memiliki satu komitmen seperti ini. Dia berkata, itu sebab itu aku senantiasa kan nggak ada hentinya, berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni, baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Amin. Untuk menjaga supaya kita tetap sebagai milik Kristus sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Ini yang harus kita lakukan. Berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Dalam kepribadian kita sebagai manusia, dalam roh kecil kita ada hati nurani. Tapi Allah minta bukan cuma sekedar hati nurani, tapi hati nurani yang murni. Amin, saudara. Hati nurani yang murni itu bukan cuma sekedar punya hati nurani. Semua orang punya hati nurani, baik dia orang benar maupun orang yang gak benar punya hati nurani. Tapi Allah minta hati nurani yang benar, hati nurani yang sesuai dengan firman Allah, yang akan mengalami kebangkitan pada kebangkitan yang pertama. Nah, apa hati nurani yang murni? Coba kita lihat Ibrani 5 ayat yang ke-12. Hati nurani yang murni. Siapa dia? Nih. Ayat 13. Hati nurani yang murni. Ayat 14. Enggak usah ini. Langsung aja. Coba.
Nah ini, tetapi makanan keras, oh rupanya yang memiliki hati nurani yang murni, mereka yang suka dengan makanan yang keras. Nah itu. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, dan orang yang suka makanan yang keras, dia adalah orang-orang dewasa. Amin. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Inilah yang dinamakan hati nurani yang murni. Panca indera yang sudah terlatih. Hati nurani yang murni. Orang Kristen yang memiliki hati nurani yang murni, itulah dia yang memiliki panca indera yang terlatih. Dialah kriteria orang Kristen yang suka dengan makanan keras, Kristen dewasa. Dialah yang sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Amin saudara. Haleluya. Jangan jadi abu-abu saudara. Amin. Abu-abu. Tidak hitam. Ini abu-abu enggak? Tidak hitam. Tidak putih. Itu. Tapi kita sudah mampu membedakan. Itu. Kita sudah mampu membedakan. Oh itu hitam, oh itu putih, oh itu dosa, oh itu benar. Itu saudara. Ada satu ayat kan? Di Wahyu berapa itu saya pada Wahyu 22 ayat 11, ayat terakhir, supaya kita nggak kelamaan karena ini semi pelajaran. Nih, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, nah ini, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ayat ini adalah pilihan. Kalau kamu suka yang begitu, ya udah. Itu kan bahasa sehari-hari. Oh ya udah, berbuat aja jahat, bahkan kalau mau tambah jahat. Itu kalau pengen cemar, ya udah tambah cemar aja, karena memang itu yang akan terjadi pada akhir zaman. Orang jahat tambah jahat. Amin. Orang jahat akan tambah jahat, tapi percayalah juga orang benar akan tambah benar di mata Tuhan. Orang baik akan tambah baik di mata Tuhan. Orang suci akan tambah suci. Orang kudus akan tambah kudus. Orang yang cinta Tuhan akan tambah cinta Tuhan. Mengapa? Karena dia sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang jahat. Dialah yang disebut sebagai milik Kristus. Mari kita bangkit berdiri.